Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam semangat yang tinggi untuk menjadi guru-guru hebat yang bermanfaat bagi anak didik kita. Bapak dan Ibu guru, pada hari ini saya akan mendemonstrasikan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini adalah bagian dari modul 1.1 demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Di sini pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Baiklah, pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lydia Satri. Saya salah seorang guru di SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh, dan saat ini saya merupakan salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Barat tahun 2023. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Ibu Rizky Rahmawati dan pendamping praktik Bapak Syawaludin. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita memulai refleksi kita dengan menganalisis prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pendidikan itu hanya sebagai tuntunan yang menjadi guide atau penunjuk arah tumbuh kembangnya peserta didik menurut kodrat alam dan zamannya. Bapak dan Ibu guru hebat, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan dalam kegiatan pertanian. Seorang petani menanam dan merawat suatu jenis tanaman, misalnya padi. Tugas petani hanya mampu menuntun tumbuhnya padi agar tumbuh subur dengan cara memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi hama pengganggu tanaman padi tersebut, dan lain sebagainya. Namun, petani tersebut tidak dapat menggantikan kodrat iradatnya padi, seperti mengubah tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Sebut saja seperti mengubah tanaman padi menjadi tanaman jagung misalnya. Itu hal yang tidak mungkin. Begitu juga kaidah dalam pendidikan. Seorang guru hanya sebagai pamong yang menuntun mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak tanpa mengubah dasar dari anak tersebut. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk memaksimalkan kekuatan anak serta menebalkan laku anak yang pada akhirnya anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik harus dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Mari kita kupas satu persatu. Kodrat alam berkaitan dengan keadaan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman terkait keadaan di era global saat ini ataupun di era di mana anak tersebut tumbuh dan dibesarkan. Meskipun demikian, dalam hal pendidikan terkait dengan kodrat zaman, pendidik harus mampu menuntun anak agar pengaruh yang datang dari luar harus benar-benar disaring sehingga tidak merusak nilai budaya lokal bangsa kita. Bapak dan Ibu guru, Ki Hajar Dewantara juga memperkuat prinsip pendidikan dengan memperkenalkan konsep budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Jadi budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotor. Dengan adanya perpaduan yang kuat antara pikiran, perasaan, dan keterampilan, maka akan menciptakan karya. Nah, dalam meningkatkan pendidikan karakter ini, keluarga merupakan fondasi yang menjadi dasar dalam mempersiapkan hidup anak yang kemudian dapat membentuk masyarakat dan negara yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara,
seorang guru harus benar-benar paham dan mampu menerapkan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi siswanya. Kemudian, yang kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun motivasi. Kemudian yang terakhir, tut uri handayani, atau di belakang memberi dorongan. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, setelah tadi saya mengambil intisari ataupun kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, sekarang saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sekolah dan kelas. Dalam proses pembelajaran, saya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan mempertimbangkan keadaan anak. Dalam proses pembelajaran ini, saya sangat mengedepankan proses, bukan hasil akhir yang semestinya harus dicapai. Sebagai contoh, anak yang sangat kurang pemahamannya dan penguasaan bahasa Inggris akan saya bimbing untuk bisa paling kurang hal memahami ataupun menguasai hal terkecil yang dipelajari. Selanjutnya, dalam proses penilaian juga disesuaikan dengan usaha yang telah diberikan oleh anak tersebut selama proses pembelajaran. Saya juga menerapkan model-model pembelajaran yang kontekstual dengan memanfaatkan perangkat ICT. Hal ini penting untuk meningkatkan motivasi anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak zaman sekarang adalah generasi Z yang memiliki ketertarikan ataupun keterikatan dengan dunia digital. Oleh karena itu, pembelajaran yang memanfaatkan perangkat ICT akan memotivasi anak dalam belajar karena sesuai dengan zamannya. Dan ini juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Di dalam proses pembelajaran, saya juga menuntun anak sesuai dengan dasarnya. Jadi anak diberikan kebebasan dan dituntun sesuai dengan potensi yang mereka miliki ataupun kekuatan yang mereka miliki. Dan juga ini terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ini juga diserahkan sepenuhnya kepada si anak dalam hal memilih kegiatan ekstrakurikuler yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini penting untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak sehingga bisa mendapatkan kesuksesan dalam belajar secara lebih efisien. Bapak dan Ibu guru hebat, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di konteks kelas dan sekolah ternyata ada hambatan dan rintangan. Ada hambatan dan tantangan yang saya hadapi. Di antaranya, kurangnya fokus anak dalam pembelajaran. Meskipun saya sudah menyiapkan ataupun merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat anak, namun masih saja fokus anak terpecah dalam proses pembelajaran. Setelah saya meneliti lebih dalam, ternyata banyak anak yang tidak dapat fokus pada proses pembelajaran itu dikarenakan terlalu sering menggunakan gadget hanya untuk keperluan hiburannya. Hal ini menyebabkan anak sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar, dan ini juga menyebabkan kesulitan bagi guru dalam mendeteksi minat dan bakat siswa karena mereka menunjukkan perilaku yang sama, yaitu kurangnya fokus dalam pembelajaran. Kemudian untuk tantangan ini, maka solusi yang sudah saya coba berikan itu memberikan pendekatan dan pemahaman terkait pentingnya mengatur waktu dan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan media ICT dengan harapan dapat lebih menarik minat anak dalam belajar hingga minat dan bakat anak lebih mudah untuk dideteksi. Tantangan lainnya yaitu pendidik yang belum mampu mengaplikasikan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran secara tepat. Nah, untuk tantangan ini, maka solusinya yaitu komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Karena penerapan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini perlu pembiasaan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan komitmen yang tinggi dari guru untuk terus berupaya menerapkan prinsip ini dalam pengajaran agar bisa berhasil dengan maksimal. Sehingga pada akhirnya bisa menjadikan anak sebagai manusia yang benar-benar manusia dan juga bisa menjadikan anak meraih kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam kehidupan dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.